Kalau Bapak menyimpan debu di balik tempat tidur, kasur, di balik kasur, dianggap misalnya ini debu Bapak bungkus, lalu disimpan di bawah kasur, simpan beberapa saat, buka lagi. Mau dah? Itulah ilustrasi yang disampaikan Nabi, orang yang susah. Pelanggarannya yang yang langgang yang warna ini 44 tahun sejak lahir balik sampai usia hari ini itu debu banyak. Dengan syahadatnya Nabi mengilustrasikan dengan syahadatnya begitu dibuka jadi emas itu bonusnya. Beda kalian yang Islam tidak lahir tidak ada bonus. Ini beliau kalau wafat hari ini bisa dijamin langsung masuk surga. Kalau kita masih 20 hari masuk surga, 20 hari masuk neraka. Iya kan? Orang masuk Islam semua kesalahannya diberikan. Langsung mendengar katakan semua bebas diberikan. Itu pajak dengan berdosa. Alhamdulillah. Nah, sekarang setelah itu ada cara memelihara. Pak Alexander, cara memelihara. Nih saya kasih lagi ilustrasi. Ini HP kalau dipakai terus kenapa? Bapak-bapak kalau HP dipakai terus kenapa? Terus takut. Bapak-bapak udah ada apa salah jawaban? Robek. Kalau robek diapain? Jas. Kalau tidak jas kenapa? Kalau mati masih bisa dipakai? HP baru, iPhone 16. Buat pertanyaan ini, urus saja 1 juta. Bisa kau pakai? Tidak. Kenapa? Sudah mati. Perlu dicas. Iman itu perlu dicas. Casnya 1. Dakwah. Dengar dakwah. Maka saudara-saudara sekalian, kalau kau cinta lagu dangdut, usahakan cintamu kepada dengan dakwah sama cintamu kepada dangdut. Terus dengar dakwah. Nah kita orang Islam kapan dengar dakwah? Nanti khutbah Jumat sekali sepekan. Itu kalau kau cepat datang. Ini paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khutbah kau tidur. Masuk surga. Kok tidak ada orang dalam? Tak mungkin. Ya, maka dengan dakwah. Pak Alexander kalau boleh berpesan, boleh hari ini dengar dakwah. Hanya orang malas yang tidak mau belajar sekarang. Dulu zaman saya, zaman Pak Kapolda, Pak Wakapolda, mau belajar agama susah. Cari kitab susah. Dapat kitab gondol. Tidak ada baris-barisnya. Tidak bisa dibaca. Ditambah lagi dibaca, belum tentu dimengerti. Sudah dimengerti, belum tentu kita paham. Sekarang alhamdulillah, semua kitab-kitab sudah ada terjemahannya. Semua kitab. Bahkan sekarang ada namanya Google Translate. Bahasa Arab baca, Google-nya terjemahkan. Baru-baru saja di Los Angeles. Saya minta, halo Google Translate, apa terjemahan bahasa Inggrisnya? Saya tidak takut sama istri. Langsung dia bilang, kamu bohong. Dengar dakwah, dengar ceramah. Alexander, mau bangun dengan kremat, dengar ceramah. Tapi ingat, jangan ceramah yang radikal. Karena agama adalah siapapun. Saya merekomendasikan pemahaman baik Quraisyah. Oh, itu bagus. Kalau ada masih banyak di Indonesia, ya asal lagi. Mau tidur di jalan, di mobil, ya. 1 dengan dakwah. 2 bersahabat dengan orang-orang soleh. Alexander,
Tahu kulit kambing? Tahu? Itu kulit kambing. Kalau dia menjadi bungkus Quran, pembungkus Quran kitab suci orang Islam, kalau mau diambil, dicium dulu, baru dibuka. Sudah itu selesai, dicium lagi, disimpan di atas ketinggian. Kenapa? Kulit kambing berteman dengan Quran. Mulia itu Quran, akhirnya kulit kambing jadi mulia juga. Sebaliknya, kulit kambing ketemu derong. Tahu derong? Apa dilakukan? Kenapa? Salah ini teman. Alexander bertemanlah dengan Saddam. Maka Bulgar bertemanlah dengan ulama. Para pejabat bertemanlah dengan orang-orang soleh. Saya selalu bilang sama pejabat, kalau kau senang dengar bahasanya sang penjilat, karena ini kediri pejabat itu banyak penjilat, silakan dengar. Tapi dengar juga kata-kata ulama seperti kau dengar para penjilat yang seperti itu. Bersahabat dengan orang-orang soleh. Coba lihat kalau saya bersahabat dengan Kapolda. Begitu jalan, langsung saya bilang sama Pak Jenderal, di mana masjid yang bagus untuk diislamkan Pak Alexander? Oh, masih yang itu. Iya kan? Tidak mungkin saya datang di Palembang. Pak Jenderal, di mana partai pijat yang bagus di sana? Iya kan? Maka saudara-saudara, para pengusaha, pejabat-pejabat, mesti di HPD ada ulama di situ. Yang bisa bertelepon ketika ada sesuatu yang tunggal-tunggal. Dua, ilustrasi tentang ini sahabat orang soleh. Kata Nabi, kalau kau bersahabat dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat wangi. Kalau kau bersahabat dengan pandai besi, tukang las, kalau kau tidak dapat apinya, kau dapat bara panas. Maka bersahabat orang-orang soleh adalah bagian memelihara agama. Yang ketiga, berpakaianlah khas yang selalu mencerminkan orang baik. Coba kalau saya pakai begini Pak, oh terpelihara maka saya dari barang haram. Makanya kalau Bapak lihat di medsos saya pergi jogging, pergi sepeda, saya tetap pakai gamis Pak. Kenapa? Menghindari barang bagus. Pak, kalau ada lewat saya pakai gamis begini, tidak mungkin saya pelototi. Paling saya lihat sebentar saja. Gamis, iya toh? Ya, kalau Bapak pakai gamis begini, tidak mungkin masuk ke partai pijat, tidak mungkin masuk ke media. Kenapa? Maju begini. Maka ibu-ibu yang ada di belakang, kalau suamimu mau terhindar dari tempat-tempat maksiat, suruh pakai gamis, pakai peci. Jadi temanku di Makassar, saya sudah suruh pakai gamis susah. Nah ganti mobil, sudahlah, ganti sudah begitu. Ya, pakaian Islam. Kemudian yang keempat, jangan kunjungi tempat-tempat maksiat, karena tidak tahu di mana ajal kita. Bayangkan kalau kita lagi di tempat maksiat, tiba-tiba ajal menjemput, menghadap kepada Allah dalam keadaan maksiat. Lain kalau polisi itu ke tempat-tempat itu kan pergi sergap namanya, pergi memberantas narkoba, berantas judi dan sebagainya. Nah itu Bapak saudara-saudara sekalian, inilah kiat memelihara. Karena waktu yang sangat terbatas, ya sebagai ucapan bahagia saya berikan hadiah Pak Alexander bagi gamis. Bapak Ibu adik sekalian, terutama yang anak remaja, boleh gote-gote, tidak ada sama baju. Boleh cari yang sama Morobe, mungkin bisa dapat. Kenapa? Saya sendiri, ini sendiri, dan ini sendiri khusus untuk Pak Alexander. Ya, ini baju motif paling saya senang. Supaya tidak lagi sudah lihat